Halo, selamat malam untuk kita semua. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Oke, dalam video ini saya akan lanjut mereview buku yang ke-9 sekarang, teman-teman. Nah, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan nama lengkap saya dulu. Nama lengkap saya Alexis Suwantus dengan NIM 1803030094. Nah, teman-teman, saya mahasiswa sosiologi semester 7. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Kesenjangan Informasi Pandemi. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa buku ini ditulis oleh Joshua Gans. Buku ini terdiri dari 6 bab. Nah, untuk pertama saya akan memberitahu kepada teman-teman bahwa saya di sini mereview buku ini hanya mengambil bagian-bagian yang penting saja. Tentunya tidak mereview semuanya ya. Nah, di sini saya sudah merangkum dari bab 1 sampai bab 6. Saya merangkum hal-hal yang penting-penting saja ya begitu, teman-teman. Nah, yang pertama itu tentang bab 1. Itu mengenai semua tentang informasi. Nah, tentu saja semua tentang informasi ini kaitan dengan COVID-19. Nah, di sini menjelaskan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah penyakit yang dapat menular dari orang ke orang. Misalnya, untuk saat ini Anda memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah ada individu tertentu yang terinfeksi ataupun tidak. Nah, untuk memberikan gambaran ini, bayangkan virus yang sedemikian rupa hingga hidup orang berkembang dan membuatnya bersinar merah terang seperti yang kita lihat. Nah, teman-teman, di sini menjelaskan siapapun yang dapat dengan mudah mengidentifikasikan siapa yang aman untuk berinteraksi dengan siapapun dan siapapun yang tidak. Nah, bagi mereka yang tidak aman, kita bisa mengisolasikan mereka atau mendekati mereka hanya jika mereka atau Anda memiliki gigi yang detektif, maka kita bukan organisme pasif dalam menyebar virus. Nah, dengan pengetahuan ini atau dengan pengetahuan di atas, kita bisa mengambil tindakan. Kurangnya pengetahuan yang membuat virus corona menular. Nah, teman-teman, dalam kasus sebelumnya Anda bisa bertindak dan membatasi integrasi dalam interaksi. Dalam kasus terakhir, Anda harus mengambil sebuah risiko. Dan dalam mengevaluasi risiko itu, yang kami pedulikan bukan hanya apakah Anda terinfeksi, tapi juga apakah Anda dapat melewati infeksi ke orang lain. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut dengan bab 2. Bab 2 itu berbicara mengenai kesehatan sebelum kekayaan. Nah, di sini titik awalnya adalah memahami bahwa pada titik waktu tertentu hanya ada begitu banyak yang bisa kami hasilkan secara garis besar. Jika kita mau untuk mendapatkan hasil kesehatan masyarakat yang baik,
kita perlu mengambil sumber daya dari tempat lain sehingga kita dapat membayangkan bahwa lebih sedikit dari yang lain. Nah, barang yang secara luas kita sebut ekonomi, apa yang membuat trade-off ini mudah dipahami adalah ketika kita berbicara tentang produksi beberapa kesehatan masyarakat. Nah, kita kemudian dapat berpikir tentang beberapa banyak kurang dari ekonomi yang kita dapatkan. Nah, selain itu, semakin banyak ekonomi yang harus kita berikan agar bisa naik setiap harinya. Nah, sekarang kita lanjut dengan bab ketiga, itu berbicara mengenai di bab ketiga ini berbicara mengenai kejutan yang dapat diprediksi. Oke teman-teman, di sini pandemi lebih baik daripada proses atau bagaimana papan catur dalam hal yang sangat penting. Nah, cara begitu butir beras pertama ditempatkan, ada cara yang berhenti proses sebelum tercapai. Nah, kunci untuk mitigasi apapun atau strategi yang memodifikasikan dari proses itu adalah keinginan untuk membuat istirahat. Nah, sebelum sampai ke titik itu, ada baiknya untuk meninjau matematik. Nah, ketika seorang tertular virus, mereka dapat menular kepada orang lain melalui kontak. Ini tidak berlaku untuk semua virus ataupun semua infeksi penyakit berbahaya, tetapi pada saat penulisan ini adalah yang paling masuk akal. Jarum infeksi yang ditulis dalam sebuah novel coronavirus. Suatu saat di bulan November 2019, seorang tertular virus dan mulai menularkan ke orang lain. Nah, tidak adanya intervensi ambang kritis normal lama adalah, nah, jika setiap orang terinfeksi atau menginfeksi yang paling banyak satu sama lain, maka jumlah total infeksi mungkin meningkat pada awal, tetapi akan berkembang sangat lambat. Dan karena pada akhirnya Anda bertemu semakin banyak orang yang terkena virus, dan mudah-mudahan kekebalan tingkat infeksi dan akan mati cukup cepat. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut dengan bab keempat. Ini berbicara mengenai mengatakan yang sebenarnya. Nah, masalah dengan komunikasi adalah bahwa hal itu menyebabkan penerimaan tindakan dengan cara tertentu. Nah, jika Anda tidak ingin orang panik di tengah keramaian, Anda tidak memanggil apakah ada api atau tidak bisa membuat semua orang panik. Nah, di bab 4 ini juga berbicara mengenai
jika pesan Anda selalu kebenaran, maka ketika ada tindakan sekutu atau orang akan lari ke pintu dan membuat sebaliknya. Nah, pada sisi lain, misalnya jika ada kebenaran, jika ada kebakaran, Anda memberitahu orang-orang, tetapi kadang-kadang bahkan jika tidak ada, mengatakan ada api. Jika memahami aturan ini, maka kita ada api dan Anda membiarkan orang memohon atau beberapa orang tidak begitu yakin dan tidak seperti itu meninggalkan tempat duduk mereka. Nah, di sini di bab 4 ini berbicara mengenai bagaimana pengaruh COVID-19 yang dicontohkan dalam bentuk misalkan sebuah kebakaran. Itu semacam kebakaran, dia merambat dari suatu individu ke individu yang lain. Nah, oke, baik. Di bab 5 ini berbicara mengenai sebuah pijakan perang. Nah, para ekonom mengklaim bahwa pasar adalah cara yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya dan memecahkan masalah kuno tentang siapa yang mendapatkan dan bagaimana jika tidak cukup untuk berkeliling. Nah, pasar cukup mencakup dalam hal-hal ini. Nah, teman-teman, dan setiap ekonomi memiliki momen atau mereka bahkan pasar bekerja. Berikut ini adalah pengertian Thomas Klein. Nah, kebanyakan orang apakah mereka mengemudikan taksi sendiri atau mengelola maskapai penerbangan di seluruh benua. Nah, diharapkan tahu sedikit tentang ekonomi secara keseluruhan dan cara kerjanya. Nah, mereka tahu harga barang-barang yang mereka beli dan jual, tingkat bunga yang mereka pinjamkan dan meminjamkan, dan sesuatu tentang alternatif tindakan dengan cara mereka saat ini mencari nafkah atau menjalankan bisnis mereka untuk menghabiskan uang mereka. Nah, kita lanjut dengan bab 6. Di sini berbicara mengenai kali ini sungguh berbeda. Resesi biasanya tidak dianggap normal. Nah, di bab 6 ini menjelaskan krisis keuangan selalu mendahului resesi, tetapi ada krisis keuangan yang juga terjadi tanpa nyata yang lebih luas konsekuensinya di dunia. Nah, ketidakpastian tersebut adalah mengapa pemerintah dan bank sentral dapat dimanfaatkan karena tidak cukup melihat resesi datang dan mungkin bertindak ketidakpastian. Nah, pada pandemi COVID-19 adalah krisis nyata dan bukan krisis keuangan lahir dari tahun ke tahun. Nah, telanjang pada bagian dari orang yang relatif sedikit. Nah, oke teman-teman, kita sudah menjelaskan atau mereview buku ini dari bab 1 sampai bab 6. Nah, teman-teman, mungkin sekian saja video review buku yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Atas kurang dan lebihnya saya ucapkan limpah terima kasih.